Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tahapan memaafkan atau melepaskan pengampunan. Memaafkan terdengar mudah terucap, tetapi sulit untuk dilakukan. Banyak orang berkata sudah memaafkan, namun perasaan terlukanya terus terasa ketika ingatan itu muncul. Kemarahan kembali terasa, kekesalan kembali menimpa, kecewa melanda. Menurut Roslina Ferauli, seorang psikolog dan penulis buku Love Cult, menyatakan ada 4 fase memberi maaf. Yang pertama yaitu uncovering anger, atau dalam tahap ini seseorang membuka diri. Pada tahap ini individu benar-benar memahami betapa besar dampak memendam marah dan benci bagi kehidupannya sendiri. Dia perlu berani mengakui adanya kemarahan dan mampu mengidentifikasi berbagai penyebab kemarahan yang membuatnya terluka. Tahap yang kedua adalah decision, membuat keputusan. Pada tahap ini kita perlu memantapkan hati untuk membuat keputusan, untuk memaafkan atau membiarkan untuk tetap menyimpan emosi negatif. Tahap yang ketiga yaitu working stage, yaitu suatu tahap tindakan. Pada tahap ini kita perlu masuk dalam proses memaafkan bersama Tuhan. Tanpa anugerah dari Tuhan, kita akan sulit untuk memaafkan. Pada tahap ini mulai dengan memahami masalah atau berpusat pada isu yang membuatnya terluka. Kemudian mencoba mengubah perspektif tentang masalah yang terjadi. Berpikir dari berbagai perspektif dan dimensi untuk membangun reframing sejumlah skema dan penghayatan yang dimiliki tentang kejadian yang dianggap menyakitkan. Jadi sebenarnya memaafkan tidak berkaitan dengan melupakan ataupun menyangkali. Apalagi menekan perasaan dengan mengatakan bahwa masalah itu tidak terjadi atau tidak merasa sakit hati dan kemudian mentoleransi kejadian yang menyakitkan itu. Proses ini justru terhambat bila kita terus menekan perasaan. Kemarahan yang ditekan itu secara tidak disadari akan berubah menjadi kemarahan pada diri sendiri. Jadi, cobalah untuk mengakui kemarahan dan mengembangkan persepsi yang lebih luas terhadap masalah itu. Tahap yang keempat adalah tahap renewing love atau pendalaman. Ketika reframing berhasil, masalah akan mampu dilihat dari perspektif yang berbeda secara mendalam, maka emosi negatif akan menjadi netral. Saat itulah seseorang akan siap memaafkan. Jadi bukan sekedar memaafkan, tetapi tidak bisa melupakan, tetapi melepaskan pengampunan. Mary Karen Reid, salah satu dari korban pembantaian di Virginia Tech, meninggalkan catatan di buku hariannya demikian. When deep injury is done to us, we never recover until we forgive. Forgiveness doesn't change the past, but it does enlarge the future. Ketika kita mengalami luka yang begitu dalam, kita tidak akan pernah pulih sampai kita dapat mengampuni. Pengampunan tidak mengubah masa lalu, tapi pengampunan bisa mengubah masa depan. Kata-kata ini dibacakan oleh ayahnya pada saat hari pemakamannya dan menjadi kata-kata yang menuduhkan bagi 31 keluarga korban lainnya untuk menerima kenyataan dan memaafkan pelaku yang telah merenggut nyawa anggota keluarga mereka. Oke, sampai di sini video kali ini. Selamat berproses. Belajar mengampuni tidak mudah tentunya. Cobalah jujur terhadap perasaan diri. Ambil komitmen. Lakukan proses bersama dengan Tuhan. Dan dengan persepsi yang lebih luas, menetralisir perasaan yang negatif. Dengan demikian kehidupan akan menjadi lebih damai sejahtera karena kita sudah melepaskan beban yang selama ini merintangi hidup kita. Semoga video ini bermanfaat. Salam dari Delano dan ingat,
selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy clouds,